Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis regresi linear berganda part yang ketiga. Goal kita pada saat ini adalah untuk mencari nilai R kuadrat, kemudian nilai standar error, dan nilai kesalahan baku dari koefisien regresi. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Jadi, tutorial mengenai analisis regresi linear berganda part yang ketiga ini, kita akan mencari nilai R kuadrat atau koefisien determinasi, kemudian kita mencari SE atau standar error, dan kemudian adalah SB atau kesalahan baku dari koefisien regresi. Data yang kita gunakan masih sama seperti part yang pertama dan part yang kedua. Nah, kita akan mencari nilainya melalui SPSS dan kemudian kita akan bandingkan hasilnya dengan pengolahan secara manual yang menggunakan rumus. Untuk itu, kita langsung saja mengolah datanya. Kita copy semua data-data yang ada di ketiga kelompok data ini. Ya, inilah data-data kita dari ketiga variabel. Mari kita rapikan sebentar menuju variable view. Jadi nama kita ganti saja, ya. Yang pertama adalah X1, yang kedua X2, dan yang ketiga adalah Y. Kemudian untuk desimal kita ganti menjadi 0. Oke. Ya, label abaikan saja. Baik. Kita kembali ke data view tadi. Ya, inilah data-data kita. Ada 10 item per satu variabel dan masing-masing kolom ada identitasnya atau namanya, ya. X1, X2, dan Y. Baik, kita langsung saja mengolah datanya dengan mengetik analyze, kemudian regression, lalu linear. Kemudian X1 dan X2 sebagai variabel bebas, kita pindahkan ke kotak independen. Dan kemudian variabel Y sebagai variabel terikat, kita pindahkan ke kotak dependen. Kemudian kita okekan saja. Baik, inilah hasilnya dari regression, ya. Kita fokus di nilai dari koefisien, ya. Nilai dari koefisien di sini ada nilai dari standar error. Kemudian kita juga fokus di model summary, ya. Di sini ada R kuadratnya dan ada juga nilai dari standar error. Jadi saya sampaikan bahwa kita mendapat nilai R pangkat 2 sebesar 0,681 dan kemudian nilai standar error adalah 1,013. Kemudian untuk tabel koefisien kita mendapatkan nilai kesalahan baku dari koefisien regresi atau nilai SB. Ini SB yang pertama adalah 16,862, kemudian di bawahnya ada 0,229, dan yang terakhir di bawah ini adalah 0,314.
pada tutorial sebelumnya atau analisis regresi linear berganda part yang kedua, goal kita adalah mendapatkan nilai daripada predicted value atau nilai dari Y prediksi, di mana inilah outputnya yang saya arsir ini, dan ini kita pindahkan sebagai bahan kita untuk melakukan pengolahan data berikutnya, yaitu tadi R kuadrat, standar error, dan standar kesalahan baku koefisien regresi atau SB. Jadi data atau kelompok data yang kita gunakan masih sama dengan tutorial analisis regresi linear berganda part yang pertama maupun part yang kedua. Jadi ada kelompok-kelompok data yang baru yang perlu kita isikan. Yang pertama adalah Y rata-rata atau Y bar, di mana rumusnya adalah sigma Y membagikan dari banyaknya data. Kalau kita lihat datanya 10, maka hasilnya adalah 64,5. Jadi ini adalah Y bar kita, ya. Jadi kita perlu kopikan saja hasilnya ya ke bawah. Oke, jadi Y bar kita sudah ada, yaitu 64,5. Nah, sekarang kita perlu membuat kelompok data berikutnya dengan title Y dikurangi Y prediksi. Maka itu melakukan pengurangan per baris. Ya, kalau di sini ada Y pada baris yang pertama, mengurangi Y prediksi pada baris yang kedua. Hasilnya adalah sekian. Begitu juga Y pada baris yang kedua, mengurangi nilai Y prediksi pada baris yang kedua. Dan begitu seterusnya hingga ke bawah. Jadi kita kopikan saja supaya... Oke. Nah, kemudian output dari Y dikurang Y prediksi ini, semua nilainya kita kuadratkan. Maka sama dengan data dikuadratkan atau dipangkat duakan. Atau ini dengan nilai yang sama dikalikan dengan nilai yang sama. Itu adalah kuadrat. Oke, ini nilainya sudah dapat. Kita tarik lagi ke bawah ya. Supaya outputnya ini cepat. Iya. Jadi kalau kamu manual, hitung satu persatu. Oke. Ya, kemudian adalah Y dikurang Y bar. Jadi Y di baris pertama mengurangi Y bar yang angkanya 64,5. Kemudian begitu lagi, nilai Y pada baris yang kedua mengurangi nilai Y bar. Oke, begitu seterusnya sampai baris 10. Kita kopikan hasilnya biar lebih cepat. Outputnya dapat. Oke, ini ya. Baik. Output dari kesemua Y dikurang Y bar ini sebanyak 10 item, itu kesemuanya itu dikuadratkan. Jadi misalkan begini, 0,5 dikali 0,5 atau 0,5 dipangkat 2. Sama saja. Begitu juga dengan ini 1,5 dikuadratkan. Jadi perlu diingat bahwa jika min ketemu min, hasilnya adalah positif. Ya, ini ya. Baik, kita tarik saja ke bawah supaya output yang lainnya itu cepat didapatkan. Oke, jadi inilah output dari kelompok-kelompok data yang baru. Jadi kita fokus di sini yang ada sigma ini, Y dikurangi pred kuadrat dan Y dikurangi bar kuadrat. Ini akan menjadi data untuk mencari dari nilai R pangkat 2 dan standar error. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang pertama kita akan mencari nilai dari R pangkat 2. Rumusnya adalah 1 kurang sigma Y dikurangi prediksi dikuadratkan dan sigma Y dikurangi bar dikuadratkan. Jadi kita masukkan saja nilainya, ini masih 1, kemudian kurang, ya. Ini sigma Y dikurangi prediksi kuadrat ini sebesar begini, 7,117 sekian-sekian-sekian. Ya, kemudian membagi nilai dari Y dikurangi bar dikuadratkan, jadi ini nilainya. Kita enter saja. Baik, kemudian adalah ini masih 1 kurang ya. Baik, kalau kita melihat ini sudah langsung pembagian, kita bagikan saja yang di atas ya 7,17 sekian sekian sekian, membagikan yang di bawah ini sebesar
22,5. Hasilnya adalah 0,31 sekian-sekian. Maka kita perlu mengurangi saja 1 ini ya. Ini, nilai ini. Mengurangi yang di sini. Hasilnya adalah 0,68. Jadi inilah nilai dari R kuadratnya. Ya. Kemudian kita masukkan pencarian berikutnya adalah standar error atau kesalahan baku estimasi dengan rumus di dalam akar. Ya, di dalam akar sigma Y dikurang Y pret dikuadratkan per N dikurang K. Jadi sigma Y dikurang Y pret dikuadratkan ini sudah ada ini ya. Oke, enter saja. N kita sebanyak 10. Oke. Lalu mengurangi ya. Mengurangi K kita sebanyak 3. K itu adalah jumlah variabel. Oke ya. Jadi ini masih sama ya. Kemudian yang di bawah 10 kurang 7 itu sama dengan 7. Oke. Ini mengingat saja bahwa kalau ini di dalam akar, maka akan dibuka akarnya. Oke. Baik, kita bagikan saja. Yang atas membagi bawah. Ya, sebesar 1,0253. Baik, kalau kita buka akarnya sama dengan SQRT. Ini kita masukkan saja. Lalu kita kunci, maka kita enter. Ya, inilah nilainya 1,0125. Sekarang mari kita bandingkan output dari SPSS yang tadi. Ini ya. Kita cari nilainya di model summary. Kita kopikan saja. Copy ya. Oke. Kita pindahkan ke sini. Coba kita bandingkan. Ya, ini ya. Nah, di sini R pangkat 2 ini sebesar 0,68 secara manual dan SPSS juga sama 0,681. Nah, kalau kita lihat standar error ini ya, secara manual 1,025. Ini saya ganti warnanya menjadi hijau. Nah, kita bandingkan dengan output SPSS juga sama ya. Jadi di output SPSS ini sudah ada pembulatan atau penggenapan dari angka di belakang koma. Tetapi pada dasarnya outputnya adalah sama. Oke, baik kita lanjutkan untuk pencarian nilai dari standar baku dari koefisien regresi atau berlambang atau berinisial SB. Oke, kita lihat. Karena variabel kita ada 3, maka pencarian SB-nya juga ada 3. SBA, SBB1, dan SBB2. Jadi rumusnya adalah di dalam akar, kemudian standar error di pangkat 2 kan membagi nilai daripada determinan A mengalihkan koefisien 1, 1. Jadi standar error ini kan yang barusan kita carikan tadi, tetapi nilainya kita kuadratkan. Inilah yang kita dapatkan barusan tadi, 1,012 tetapi di pangkat 2 kan. Lah kemudian membagi dari nilai determinan A atau hasil output matriks A. Jadi hasil output matriks A ini kita dapatkan bisa dilihat dari tutorial analisis regresi linear berganda part yang pertama. Jadi outputnya sebesar 23,2. Nah, sementara ini koefisien 1,1 ini kita dapatkan dari sini. Koefisien 1,1 ini maksudnya begini. Ini kan matriksnya ya. Untuk digunakan biasanya untuk inverse matrix atau perkalian silang. Jadi di sini maksudnya 1,1 ini baris 1 yang saya arsir ini dengan kolom 1 diabaikan atau tidak usah dipakai. Jadi yang dikalikan adalah perkalian silang. Kemudian kiri atas mengalihkan kanan bawah. Dan hasilnya adalah sekian. Kiri bawah mengalihkan kanan atas.
hasilnya adalah sekian. Jadi hasil perkalian kedua ini kita kurangkan, sehingga nilainya adalah sekian. Dan kita pindahkan ke dalam rumus. Oke? Nah, hasil pembagian yang dua ini, kemudian kita kalikan dengan nilai koefisien satu ini, hasilnya adalah 2,84,00 sekian-sekian, dan setelah dibuka akarnya, nilai SB kita adalah sebesar 16,85. Jadi nilainya di sini ada di koefisien. Saya copy saja ya, satu persatu ya. Kita bandingkan saudara-saudara. Ya, saya pastikan saja. Oke. Nah, ini kan. Nah, di sini secara manual kita mendapat nilai 16,85. Kalau di sini sudah pembulatannya. Jadi pada dasarnya hasil ya manual dan SPSS itu tidak jauh berbeda. Oke, selanjutnya kita mau mencari nilai SB B1. Baik, rumusnya masih sama ya. Cuma bedanya adalah nilai koefisiennya. Kalau tadi 11, sekarang 22 ya. Itu aja bedanya. Nah, kalau nilai SI yang dipangkat 2 kan sama, nilai determinan si A juga masih sama. Jadi maksudnya K22 ini apa? Kolom yang kedua dan baris yang kedua kita abaikan. Jadi langsung kita lakukan perkalian silang pada angka yang tidak dimerahkan. Kedua hasil perkalian ini, baik yang pertama maupun yang kedua ini, keduanya dikurangkan sehingga outputnya adalah 104. Nah, 104 ini kita masukkan ke rumus. Nah, sehingga dari proses pengoperasian dari rumus ini, kita dapatkanlah nilai SB B1 sebesar 0,22. Jadi, kita kopikan lagi nilai dari SPSS tadi. Jadi, saya kopikan saja yang output SPSS pada nilai coefficient. Saya copy ya. Oke. Saya taruh di sini. Baik, kita lihat aja ke bawah. Ya, coba dilihat. Output secara manual sebesar 0,22 ya. 2289 dan seterusnya. Sementara untuk nilai SB B1 output dari SPSS sebesar 0,229. Jadi sama ya, tidak ada beda antara manual dengan pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Baik, kemudian yang terakhir adalah nilai kesalahan baku koefisien regresi atau SB untuk B2. Baik, rumusnya masih sama ya. Rumusnya masih sama, yaitu SE kuadrat per determinan A, yang membedakan adalah nilai koefisiennya. Itu saja ya. Nah, karena ini untuk yang ketiga, maka kolom yang ketiga dan baris yang ketiga ini diabaikan atau tidak perlu digunakan. Nah, yang digunakan adalah yang tidak dimerahkan, yaitu kiri atas mengalihkan kanan bawah. Hasilnya adalah sekian. Nah, kemudian kiri bawah mengalihkan kanan atas. Hasilnya adalah sekian. Karena lanjut, hasil perkalian yang pertama dan hasil yang perkalian yang kedua. Hasil perkalian yang pertama dan hasil perkalian yang kedua, kedua-duanya dikurangkan sehingga outputnya adalah 196. Nah, 196 ini kita masukkan ke dalam rumus. Oke ya. Jadi ini ya, SE setelah dikuadratkan adalah 1,02 sekian-sekian. Masih membagi ini. Ini K3-nya K33 196. Setelah melewati pembagian, maka dikalikan dengan 196. Hasil perkaliannya adalah ini. Nah, hasil perkalian ini kemudian dibukakan akarnya sehingga mendapatkan nilai 0,3143 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mari kita bandingkan outputnya dengan output kita tadi secara SPSS. Ini ya. Oke, saya masih kopikan di koefisiennya.
Ya, kita bandingkan saja. Oke. Nah, ini ya. Output pengolahan secara manual ini hasilnya adalah 0,3143 dan hasil pengolahan secara SPSS juga 0,314. Jadi baik manual maupun SPSS hasil outputnya sama. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.